Perkenalkan, nama saya Dika Desi Gani Putri, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam topik ini saya memilih yang pertama, yaitu dampak dari politik sebagai salah satu dinamika pemilu Indonesia. Bang, tengok nih, adik dapat 100. Beli sepatu baru ya bang. Ya, nantilah. Tunggu abang ada dapat rezeki ya. Yuk balik. Bang, belikan adik sepatu sekolah. Dek lah kena marah guru pakai sendal terus. Nanti ya dek, abang belikan. Assalamualaikum mas. Ini ada sedikit rezeki, tolong diterima ya mas. Tolong diterima mas ya, dan jangan lupa ya mas. Terima kasih ya pak. Sama-sama. Belikan adik sepatu sekolah. Adik lah kena marah guru pakai sendal terus. Astagfirullahaladzim. Pak, tunggu. Pak, saya memang miskin, tak berpendidikan, tapi saya masih punya harga diri. Dan yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manipolitik. Manipolitik dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, dilakukan menjelang di hari H pemilihan umum. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Manipolitik bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiriannya. Contohnya saat pemilihan calon bupati, dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dan sebagainya. Karena sudah melekatnya dengan masyarakat setelah tidak ada ruang untuk memberantasnya. Inilah yang melatar belakangi sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwa praktek
agar kita saling bahu-membahu untuk memberantas praktek politik uang ini, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, kebijaksanaan di negeri kita dicintai ini. Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil presiden, di berbagai tindakan pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seharusnya fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang adil, makmur menurut Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1940. Dan yang ketiga, alasan kenapa mini politik tidak bisa hilang dari Indonesia. Karena pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif atau caleg tidak memiliki program tetapi ingin menang, sementara partai politik yang menyusun tidak berperan banyak selain membantu pencalonnya. Kedua, faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu tahun ini menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada. Ia dibandingkan salah satu poin pada pilkada, pemberi dan penerimaan terkait politik uang sama-sama mendapatkan sanksi. Ketiga, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politik untuk menjalankan politik uang. Yang keempat, yaitu contohnya seperti saat ada pemilu presiden, gubernur, bupati, bahkan sampai pemilihan kepala desa pun menggunakan money politik. Yang kelima yaitu sebab akibat. Akibatnya menimbulkan kerugian baik untuk masyarakat ataupun kandidat yang melakukan. Bagi kandidat yang melakukan money politik ini tentu saja akan mencoreng nama baiknya sendiri. Selain itu, pasangan calon yang terpilih juga mendapatkan sanksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Bagi masyarakat, money politik ini adalah bisa melatih masyarakat untuk bertindak curang. Jika pelakunya terpilih, bisa saja dia melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Selain itu, kerugian berjalannya money politik ini bagi pemerintah adalah terciptanya karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kepastian atau bukanlah ahli di bidangnya, akan sangat merugikan negara karena negara menjadi tidak berkembang. Yang kelima yaitu menurut pendapat saya tentang money politik ini, secara umum etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai seorang manusia. Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai nilai etis dan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, tetapi ada juga yang bertindak
baik seperti melakukan money politik saat pemilu. Manusia itu tidak hanya merefleksikan perihal bagaimana bertindak, melainkan juga memikirkan bagaimana konsekuensinya dari tindakan yang dilakukan tersebut. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa praktek demokrasi sudah mendarah daging pada masyarakat kita seperti money politik untuk membeli suara masyarakat. Masyarakat tidak bisa mandiri atau jernih untuk memberikan hak pilihnya dengan pemilu. Dan money politik ini sangat bersimpangan dengan etika dan norma agama yang berlaku. Banyak sekali penyebab terjadinya money politik, diantaranya karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu karena masih kurangnya tegaknya hukum di Indonesia. Kaum intelektual harus dapat memberi perubahan dalam hal demikian, sebab dampak dari money politik dapat merusak bangsa. Misal, dalam praktek money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia. Ini menyebabkan demokrasi yang sakit, demokrasi yang harusnya bebas, menjadi tidak bebas, hanya karena pembelian hak suara tersebut. Selain itu, praktek money politik di sini juga merusak moral demokrasi. Kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinannya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara dan kepentingannya. Kaum intelektual harus menanggapi hal yang demikian, contohnya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadinya praktek money politik. Salah satunya pertama, menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Kedua, intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek money politik. Sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Karena money politik yang disebut dengan suap merupakan sebuah tindakan kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum. Selain itu, juga terdampak dampak negatif seperti orang yang terpilih dalam pemilu dengan suap tanpa diketahui kemampuannya untuk pemerintahan akan membuat rakyat sengsara. Jika kemampuannya lemah dalam menjalankan pemerintahan, maka tidak akan berjalan lancar. Maka dari itu, jadilah pribadi yang jujur, karena pribadi yang jujur sangatlah penting pada era modern ini. Dan sebisa mungkin kita jangan ikut terpengaruh pada arus zaman, apalagi mengenai politik uang yang akan mencemari demokrasi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, sekian dari presentasi saya tentang money politik. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan saya ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para pesan. Om